Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sore itu, Zidan menghampiri rumah Winda bersama dengan keluarganya. Karena kedatangannya kali ini, Zidan akan melamar Winda. Keluarga Winda tidak tahu kalau tiba-tiba keluarga Zidan datang ke rumah mereka. Karena selama ini Winda tidak pernah menceritakan kalau dia memiliki hubungan bersama dengan seorang pria. Dan saat itu, orang tua Zidan langsung membicarakan niat kedatangannya untuk melamar Winda. Memang selama ini Winda tidak diperbolehkan pacaran oleh kedua orang tuanya. Jadi orang tuanya tidak tahu kalau Winda sudah pacaran diam-diam. Bahkan sudah sering Zidan meminta untuk datang ke rumah Winda. Akan tetapi, Winda selalu tidak memperbolehkan. Winda juga tidak tahu kalau ternyata tiba-tiba saja Zidan datang ke rumah bersama dengan kedua orang tuanya. Kedatangan kami ke sini mau mengungkapkan keseriusan anak kami, yaitu ingin melamar Winda, ucap Bapak Zidan. Sontak Winda dan kedua orang tuanya pun terkejut dengan ucapan dari bapaknya Zidan itu. Karena secara tiba-tiba mereka datang tanpa ada pembicaraan atau perjanjian terlebih dahulu dari Winda dan Zidan. Winda, kenapa kamu selama ini berbohong? Ternyata kamu sudah berpacaran secara diam-diam, ucap Pak Anto. Aku juga nggak tahu, Pak. Kenapa tiba-tiba Zidan datang melamar? Ucap Winda terbata. Aku minta maaf, Pak, Bu. Selama ini aku memang sudah pacaran diam-diam, imbu Winda. Sebuah tamparan akan mendarat ke pipi Winda saat itu juga di depan keluarga Zidan. Akan tetapi Pak Anto dicegah oleh Bu Rani. Dan saat itu juga Pak Anto langsung beristighfar karena sudah hilaf. Maaf Pak, Bu. Saya benar-benar cinta dan sayang kepada Winda. Dan saya serius ingin melamar Winda. Jadi tolong jangan salahkan Winda, ucap Zidan. Kamu mau kan Winda menerima lamaran dariku? Tanya Zidan. Saat itu Winda hanya terdiam tanpa menjawab ucapan dari Zidan. Saya tidak akan menerima lamaran ini, ucap Pak Anto tiba-tiba. Memang Pak Anto orangnya sangat keras kepala dan tegas sehingga Winda pun takut dengan bapaknya sendiri. Dia tidak bisa melawan ucapan bapaknya, apalagi Winda anak semata wayangnya Pak Anto. Kenapa Pak? Tanya Zidan penasaran. Anak saya masih kuliah, perjalanannya masih panjang. Lagian kamu punya apa? Apa kamu bisa membahagiakan anak saya nantinya? Pekerjaan kamu apa? Ucap Pak Anto. Pekerjaan saya memang belum mapan, Pak. Saya kerja sebagai satpam di hotel. Tapi insya Allah saya akan berusaha untuk membahagiakan Winda, jelas Zidan. Maaf, saya belum bisa menerima lamaran kamu, ucap Pak Anto yang kemudian pergi masuk ke dalam rumah meninggalkan semuanya. Winda yang juga mencintai Zidan hanya bisa meneteskan air matanya. Dan saat itu Zidan beserta kedua orang tuanya langsung pulang karena ditolak lamarannya. Waktu itu, pertemuan Zidan dengan Winda adalah di hotel tempat Zidan bekerja. Dan waktu itu Winda sedang melakukan KKN di hotel tersebut selama 3 bulan. Dan saat itu akhirnya kedekatan mereka terjalin. Sampai pada akhirnya Zidan dan Winda menjalin hubungan pacaran secara diam-diam. Mereka pun ketemuannya diam-diam. Winda selalu alasan kepada kedua orang tuanya untuk mengerjakan tugas kelompok. Padahal dia pergi bersama dengan Zidan. Kala itu mereka sangat bahagia. Winda juga merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka menjalin hubungan selama 1 tahun. Dan sekarang hubungannya harus kandas karena tidak direstui oleh kedua orang tuanya Winda. Saat itu Winda tidak bisa menolak ucapan bapaknya. Padahal Winda masih sangat mencintai Zidan. Namun itu semua harus Winda pendam sendiri. Winda yang akhirnya memutuskan hubungannya dengan Zidan karena dia tidak ingin ketahuan orang tuanya meskipun Zidan meminta kepada Winda untuk tetap bertahan dan berjuang bersama-sama untuk mendapatkan restu dari kedua orang tua Winda. Akan tetapi, Winda tetap tidak ingin melanjutkan hubungan itu. Dan saat itulah, Zidan menjadi sakit hati karena ditolak lamarannya oleh kedua orang tuanya Winda.
Winda juga memutuskan hubungannya secara sepihak. Zidan yang bekerja sebagai satpam di hotel setiap malam, dia selalu melamun tidak fokus bekerja karena sakit hati. Dia terus memikirkan Winda, wanita yang sangat dicintai olehnya itu. "Jahat kamu Winda," gumamnya dalam hati. "Hatiku sakit Win, sakit," ucapnya pada diri sendiri. Saat di rumah, dia juga selalu terbayang-bayang saat melamar Winda tapi ditolak. Apalagi Winda tidak mau untuk melanjutkan lagi hubungannya itu. Hingga pada akhirnya, Zidan yang suka menatap dan memainkan ponselnya, dia melihat ada informasi tentang dukun santet. Akhirnya Zidan pun berniat untuk melakukan hal itu. Singkat cerita, suatu ketika, tiba-tiba saja Winda datang ke hotel tempat Zidan bekerja untuk mengantarkan temannya entah ada urusan apa di hotel. Waktu itu Winda bertemu dengan Zidan kembali. Win, apa kabar?" "Alhamdulillah baik Dan," jawab Winda. Winda pun saat itu tersenyum ramah kepada Zidan, bahkan gelagatnya seperti malu-malu. Setelah selesai mengantar temannya masuk ke dalam hotel, Winda pun keluar untuk pulang karena temannya masih ada urusan yang lain. "Mau kemana Win?" "Mau pulang." "Aku anterin ya, kamu kan sendirian. Ini sudah malam, nanti takut kenapa-napa, kamu kan cewek." Winda pun menganggukkan kepala perlahan-lahan sembari malu-malu kepada Zidan. Entah kenapa, sekarang Winda jadi berubah, gelagatnya tidak seperti dulu lagi yang selalu ceria. Malam itu akhirnya Zidan mengantarkan Winda. Di perjalanan entah apa yang terjadi dengan Winda, tiba-tiba saja dia tertidur pulas. Karena tidak enak, akhirnya Winda pun dibawa ke kosannya Zidan. Kebetulan Zidan selama bekerja menjadi satpam di hotel, dia selalu ngekos karena supaya tidak bolak-balik di perjalanan. Saat itu juga Zidan senang karena bisa berduaan dengan Winda. Keesokan harinya, Winda pun terbangun, akan tetapi dia seperti orang yang linglung, tatapannya kosong. "Win, aku pusing nih, aku butuh uang," ucap Zidan. "Buat apa?" "Udah nunggak 3 bulan belum bayar kosan," ucap Zidan. "Oh ya sudah, aku transfer ya," jawab Winda. "Makasih ya Win, kamu itu memang baik banget." Winda pun langsung mentransfer ke rekening milik Zidan. Entah apa yang ada di pikiran Winda. Dia seperti sudah dihipnotis oleh Zidan, karena apa yang diinginkan oleh Zidan selalu dituruti saja. "Aku mau pulang." "Ya sudah, ayo aku anterin." Pagi itu juga Zidan langsung mengantarkan Winda ke depan gang rumahnya. Tidak mungkin kalau Zidan mengantarkan sampai di depan rumah. Sesampainya di rumah, Winda ditanyai oleh bapak ibunya, tapi dia tidak menjawab karena Winda seperti orang yang tidak sadar sedang berjalan. Bahkan saat di dalam kamarnya, Winda selalu melamun dengan tatapan matanya yang kosong. Lalu ibunya menghampiri Winda yang ada di dalam kamarnya itu. "Win, kamu ini kenapa? Kamu dari mana semalam? Udah makan belum?" cecar ibunya. "Nggak tahu," jawabnya seperti anak kecil. "Ibu ambilin sarapan dulu ya buat kamu." Winda pun menganggukkan kepala menjawab perkataan dari Ibu Rani. Ibunya kemudian beranjak pergi ke dapur untuk mengambilkan sarapan untuk Winda. Akan tetapi saat Bu Rani sedang berada di dapur tengah menyiapkan sarapan untuk Winda, Bu Rani mencium ada bau bangkai yang menyengat. "Bau apa ini?" ucapnya sembari menutup hidungnya karena tidak tahan dengan bau bangkai itu. Lalu Pak Anto saat itu menghampiri Bu Rani yang ada di dapur. "Ada apa Bu?" "Ini Pak, kok bau bangkai? Bapak nyium bau bangkai enggak?" ucap Bu Rani. Pak Anto pun mengendus-endus hidungnya mencari arah bau bangkai itu. "Loh, iya Bu, jangan-jangan bau bangkai tikus lagi," kata Pak Anto. "Kalau gitu coba kita cari dulu Pak." Sekitar dapur hingga belakang rumah mereka cari di kolong-kolong meja dan lemari, akan tetapi mereka tidak menemukan juga asal bau bangkai itu. Akhirnya mereka tidak terlalu menghiraukan asal bau itu lagi. Segera Bu Rani saat itu langsung kembali ke kamar Winda untuk memberikan sarapan. "Ini kamu sarapan dulu ya Win, hari ini kamu gak berangkat kuliah kan?" tanya Bu Rani. "Iya Bu," jawabnya singkat. Perlahan-lahan Winda menyantap bubur ayam yang sudah disiapkan oleh Bu Rani. Namun bubur itu tidak dia habiskan karena merasa sudah kenyang.
Setelah selesai makan, tiba-tiba Winda melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya. Dan bayangan hitam itu perlahan berubah wujud menjadi sosok kuntilanak yang menyeramkan. Baunya sangat busuk sekali, wajahnya hancur penuh dengan darah, dengan pakaian putih lusuh serta rambut yang acak-acakan. Sontak Winda yang sedang duduk di atas kasur, dia langsung berteriak dengan kencang. Pak Anto dan Bu Rani yang sedang duduk di depan televisi langsung berlari tergesa-gesa datang ke kamar Winda. Terlihat Winda sedang menenggelamkan wajahnya pada kedua kaki yang ditekuk dengan tangan, melingkar di kaki karena ketakutan. "Ada apa, Win? Kamu kenapa?" "Aku takut, Bu," jawabnya dengan gemetaran. "Takut kenapa?" timpal Pak Anto. "Ada kuntilanak itu di pojok kamar, Pak," sembari menunjuk ke arah pojok kamar. "Gak ada apa-apa loh, Win. Udah gak usah takut." Perlahan-lahan Winda membuka kedua matanya dan melihat ke arah pojok kamar. Benar saja sosok itu sudah tidak ada. "Kamu pasti kecapean, Win. Jadinya kamu berhalusinasi yang aneh-aneh," ucap Bu Rani. "Enggak kok, Bu. Pak, aku tadi beneran lihat sosok itu berdiri di pojok kamar." "Sudahlah, kamu istirahat saja, Nduk." Lalu kedua orang tuanya Winda meninggalkan Winda sendiri di dalam kamar. Sesaat kemudian Winda merinding karena dia mendengar ada suara wanita yang bersenandung. Suaranya seperti dari balik jendela kamarnya. Karena penasaran, akhirnya Winda pun mengintip secara perlahan ke arah jendela itu. Dan betapa terkejutnya dirinya, di balik jendela, dia melihat ada sosok kuntilanak yang tengah duduk di atas pohon samping jendela kamarnya itu. Sosok itu duduk sembari memainkan rambut panjang acak-acakannya sambil bersenandung ria. Winda pun langsung menutup jendela kamar itu karena merasa ketakutan. Singkat cerita, malam harinya tiba-tiba saja Winda saat sedang berbaring di kasur di dalam kamarnya, dia dikejutkan dengan sosok kuntilanak yang menyeramkan berada tepat di depannya yang hanya berjarak sejengkal. Sosok itu tepat di atas depan mukanya dengan tatapan kedua matanya yang melotot sampai bola mata hitamnya tidak terlihat ke atas. Sosok itu mengeluarkan bau yang sangat busuk karena wajahnya yang hancur dengan noda darah yang bercucuran. Sampai darah yang ada di wajahnya itu berjatuhan ke wajah Winda yang sangat dirasa menjijikan. Akan tetapi, saat itu tubuh Winda terasa kaku, tidak bisa digerakkan, dan mulutnya seperti terkunci, tidak bisa berteriak. Sosok itu menyeringai dengan mulutnya yang sembari mengatakan kepada Winda, "Sebentar lagi kamu akan mati," ucapnya sembari tertawa sesuai dengan ciri khasnya. Tubuh Winda gemetaran, keringat dingin bercucuran, akan tetapi di dalam hatinya Winda selalu membacakan doa-doa. Saat sosok itu akan mencoba mendekat ke wajah Winda seperti akan memakannya, dia langsung terperanjat bangun dengan napas yang tidak beraturan dan keringat yang membasahi sekujur tubuhnya. Dia pun langsung beristighfar karena apa yang telah dialami barusan. Ternyata itu cuma mimpi. "Syukur alhamdulillah, ternyata itu cuma mimpi." Dia lalu beranjak menuju ke dapur untuk mengambil air putih karena haus dan supaya perasaannya lebih tenang. Namun saat berjalan menuju ke dapur, tubuhnya dia terasa sangat lemah sekali. Setelah selesai meminum air putih, Winda pun berniat untuk kembali ke kamar. Akan tetapi, tiba-tiba saja dia merinding. Bulu kuduknya berdiri semua ketika dia merasakan ada tiupan angin di bagian tengkuk lehernya. Waktu itu dia membalikkan tubuhnya, dan betapa terkejutnya Winda ketika melihat ada sosok pocong berdiri tepat di belakangnya. Sosok itu menatap tajam dengan mulut yang menganga dan mengeluarkan bau yang sangat busuk sekali. Saat itu Winda yang syok seketika langsung pingsan di dapur sampai subuh. Hingga azan subuh mulai berkumandang, Pak Anto dan Bu Rani pun sudah terbangun. Seperti biasa mereka akan mengambil air wudhu. Sebelumnya mereka melewati dapur terlebih dahulu. Pak Anto dan Bu Rani yang berjalan menuju ke kamar mandi. Mereka terkejut ketika melihat anaknya terkapar di lantai dapur. "Pak, itu kan Winda," ucap Bu Rani sembari menunjuk ke arah Winda. "Ya Allah, Winda pingsan, Bu," panik Pak Anto. Segeralah Pak Anto dan Bu Rani membawa Winda masuk ke dalam kamarnya. Hingga sekitar pukul 5:30, Winda baru sadar, dan saat sadar dia seperti orang yang kebingungan.
Tubuhnya terasa lemas tidak berdaya, bahkan wajahnya sangat pucat sekali. Bu Rani beranjak ke dapur untuk mengambilkan teh hangat. "Ini minum dulu, Dok," ucap Bu Rani. Perlahan-lahan Winda meneguk teh hangat tersebut, akan tetapi tidak sampai dihabiskan. "Kamu kenapa bisa pingsan di dapur, Dok?" "Semalam aku ke dapur mau minum. Tiba-tiba waktu aku mau ke kamar, ada sosok pocong berdiri di belakang tubuh aku, Pak." "Kamu pasti berhalusinasi lagi, Win. Kamu kan penakut, jadi pikiran kamu kemana-mana," timbal ibunya. Seketika Winda pun langsung diam karena percuma dia bicara, karena kedua orang tuanya tidak percaya dengan apa yang diucapkannya. Singkat cerita, suatu ketika saat berangkat kuliah di kampus, teman-teman Winda melihat Winda kebingungan karena Winda tidak seperti Winda yang dulu. Saat jam istirahat, Winda lebih sering menghabiskan waktunya di dalam kelas dan melamun sendirian. Padahal biasanya dia selalu ikut bersama dengan teman-temannya ke kantin. "Win, ayo ke kantin." "Enggak ah." "Kamu kenapa sih, Win? Aku lihat kok akhir-akhir ini seperti orang linglung." "Gak apa-apa kok, emangnya aku kenapa?" "Terserah kamu lah, Win. Kita ke kantin dulu ya." Winda pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan dari temannya itu. Di dalam lamunannya itu, Winda melihat ada sosok genderuwo yang berdiri di depan pintu kelasnya. Sosok itu tinggi besar berbulu lebat warna hitam dengan gigi taring yang panjang dan tajam menyeringai. Serta dengan kedua matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Winda. Sontak Winda yang ketakutan, dia pun langsung berteriak histeris seperti orang yang sedang kerasukan. Sontak beberapa teman-teman kelas sebelah dan teman Winda yang ada di depan kelas langsung menghampiri Winda. Semuanya panik dan cemas karena Winda mengacak-ngacak rambutnya sendiri sambil nangis dan teriak-teriak. Beberapa dosen juga ikut menghampiri Winda. "Winda, kamu kenapa?" Akan tetapi Winda masih terus teriak histeris, tidak menjawab pertanyaan dari teman-temannya itu. Sampai pada akhirnya tiba-tiba saja Winda ambruk pingsan setelah kedua matanya melotot menatap tajam ke arah teman-temannya. Saat Winda pingsan, dia langsung dibawa oleh teman-temannya menuju ke klinik kampus. Tiba-tiba ia merasa berada di sebuah lorong yang gelap. Lalu dia berjalan menuju ke arah cahaya terang yang ada di depannya. Perlahan-lahan dia terus berjalan di kegelapan. Di kanan dan kirinya dia mendengar ada suara-suara aneh, seperti ada suara hewan burung, kera, dan juga yang lain-lain. Benar-benar gaduh dan berisik. Akan tetapi dia terus berjalan tanpa menghiraukan suara itu. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan kedatangan beberapa sosok makhluk yang sangat banyak di hadapannya itu, dan bermacam-macam bentuknya, semuanya menyeramkan. Saat itu Winda langsung ketakutan, napasnya tidak beraturan, tubuhnya gemetaran, keringat bercucuran. Sosok-sosok itu semuanya membawa sebuah nisan yang bertuliskan nama Winda. Sontak Winda langsung berjalan mundur dan berbalik berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi, entah kenapa saat dia sedang berlari seperti tidak sampai-sampai. Saat itu juga Winda dikejar oleh sosok-sosok yang menyeramkan. "Hah, tolong!" Beberapa saat kemudian, akhirnya Winda pun tersadar dalam pingsannya. Dia mengerjamkan kedua matanya dan melihat situasi sekeliling. "Hah, aku di mana?" "Kamu di klinik kampus, Win. Tadi kamu pingsan," ucap Eka temannya. "Kenapa kamu bisa pingsan, Win? Kamu belum sarapan ya? Atau kamu kecapean?" tanya Afi. Lalu Winda mengingat-ingat kejadian sebelum dia pingsan. Akan tetapi dia tidak menceritakan kepada teman-temannya itu. Hari pun sudah sore, Winda pun sudah mendingan. Dia langsung menuju ke parkiran untuk mengambil sepeda motornya. "Win, kamu beneran mau naik motor sendiri? Emangnya kamu sudah mendingan?" tanya Eka khawatir. "Udah, kalian tenang saja. Aku sudah baik-baik saja kok. Insya Allah aku selamat sampai rumah." "Tapi kita takut kenapa-napa sama kamu, Win," kata Afi. "Udah ya, tenang aja. Aku pulang dulu. Kalian hati-hati." "Win, apa nggak lebih baik kamu ikut naik mobil bareng kita aja?" tanya Eka. Winda lalu menggelengkan kepalanya sembari tersenyum ramah kepada Eka dan Afi. Akhirnya Winda pun pulang mengendarai sepeda motornya sendiri.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba dia merasakan berat sekali di punggungnya seperti tertimpa sesuatu yang berat. Dan saat itu Winda seakan merasakan pusing sekali. Akan tetapi, untungnya dia selamat sampai rumah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di rumah, Winda langsung membaringkan tubuhnya karena sudah lelah. Baru saja dia membaringkan tubuhnya, tiba-tiba ponsel yang diletakkan di meja samping tempat tidurnya berdering seketika. Winda langsung meraba-raba bagian meja, menggunakan tangan untuk meraih ponsel itu. Setelah meraih ponsel, Winda langsung mengangkat panggilan telepon yang ternyata dari Zidan. "Halo, ada apa Dan? Kamu lagi apa Win? Sibuk gak?" "Enggak sih, emangnya kenapa?" "Aku mau minta tolong sama kamu, bisa gak?" "Minta tolong apa?" "Aku masih butuh uang untuk bayar biaya sekolah kepolisian aku. Karena mulai sekarang aku akan sekolah kepolisian. Kau bisa kan bantu aku?" Jelas Zidan. "Berapa memangnya?" tanya Winda. 50 juta Win. "Gini aja Win, nanti kamu ambil sertifikat rumah orang tua kamu, lalu nanti kamu gadekan saja ya," ucap Zidan. "Oh gitu, iya nanti aku gadaikan, tapi sabar ya," jawab Winda dengan polosnya. "Oke, makasih ya Win," ucap Zidan. Zidan memang bercita-cita untuk menjadi polisi dan sekarang dia membutuhkan biaya. Karena dia sudah merencanakan semuanya, dia akhirnya memanfaatkan harta milik kedua orang tua Winda. Apalagi Winda sekarang sudah terjerat santet yang sudah dikirimkan oleh Zidan. Apa yang diminta oleh Zidan akan dilakukan oleh Winda. Kedua orang tuanya Winda memang kaya raya karena Pak Anto memiliki beberapa usaha. Di antaranya memiliki sawah yang berhektar-hektar, memiliki toko pupuk yang maju di pasar, dan memiliki showroom mobil. Suatu ketika, Winda saat malam hari mengendap-endap mencari sertifikat rumah kedua orang tuanya. Akan tetapi dia tidak menemukan sertifikat itu. Yang dia temukan sertifikat tanah. Akhirnya diambillah sertifikat tanah itu. Keesokan harinya, Winda izin akan pergi bersama dengan teman-temannya. Padahal dia akan menggadaikan sertifikat tanah milik kedua orang tuanya itu, yang nantinya uangnya untuk Zidan sendiri. Zidan merupakan anak dari keluarga yang sederhana, jadi terpaksa dia mengurungkan cita-cita yang selama ini dia impikan. Akan tetapi, sekarang Zidan bisa memanfaatkan harta kedua orang tua Winda, karena dia sakit hati ditolak lamarannya. Setelah selesai menggadaikan sertifikat tanah, Winda kemudian membawa uangnya ke kosan milik Zidan. "Zidan." Winda, ayo masuk." Saat itu Winda pun masuk ke dalam kosan Zidan dan dia langsung memberikan uang hasil dari gadaian sertifikat tanah itu. Uangnya diberikan semuanya tanpa ada sisa di tangan Winda. Kedua orang tua Winda pun belum mengetahui tentang hal itu. Suatu ketika, Winda melamun di depan teras rumah pada saat menjelang maghrib sendirian. Dan dia seperti orang gila yang selalu senyum sendiri dan menangis sendiri. Bu Rani yang melihat anaknya seperti itu turut prihatin dan tidak tega. Sampai Winda itu tidak mau untuk makan nasi setiap harinya, Winda selalu makan bunga melati yang ada di depan rumahnya. Sungguh aneh sekali yang dilakukan oleh Winda. Dia memakan bunga melati seperti makan keripik singkong. Setiap malam Winda selalu mendapatkan serangan atau teror suara-suara aneh. Hingga terdengar suara ledakan di atas atap rumahnya. Dan saat itu tiba-tiba Winda kesurupan tertawa sendiri. Tawanya mengikik seperti kuntilanak. Membuat kedua orang tuanya ketakutan dengan apa yang terjadi oleh anaknya itu. Pak Anto mencoba membacakan doa-doa untuk Winda. Akan tetapi saat dibacakan doa-doa, Winda langsung meronta-ronta. Kedua matanya melotot, mulutnya menyeringai menyeramkan. Wajahnya sangat pucat sekali. Akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Winda itu keluar setelah selesai didoakan oleh Pak Anto. Dan saat itu Winda langsung ambruk pingsan. Bu Rani mencoba untuk membangunkan Winda dengan mengolesi minyak kayu putih di hidung dan di lehernya. Hingga sekitar 15 menit kemudian akhirnya Winda pun tersadar. Selang beberapa hari, Winda sudah normal seperti biasanya. Tidak ada kejadian yang aneh-aneh menimpa dirinya lagi. Di kampus Winda juga sudah seperti biasanya, ikut kumpul bersama dengan teman-temannya itu. Saat itu teman-temannya pun ikut senang karena Winda bisa ikut kumpul lagi.
Akan tetapi Winda belum sadar kalau sudah dimanfaatkan oleh Zidan. Suatu hari saat pulang dari kampus, di tengah perjalanan, tiba-tiba Winda mencium ada bau wangian yang semerbak, menyeruak masuk ke dalam hidung wangi itu, seperti wangi kembang-kembangan. Suatu hari saat pulang dari kampus di tengah perjalanan, tiba-tiba Winda mencium ada bau wangian yang semerbak, hingga menusuk ke dalam hidung. Posisi saat itu Winda pulang hampir waktu maghrib. Dia melewati kuburan keramat yang dikenal sangat angker. Dan waktu itu Winda merinding saat melewati kuburan bulu kudungnya berdiri semua. Sontak dia pun terkejut karena tiba-tiba saja ada sosok kuntilanak yang terbang di depannya sembari tertawa mengikik. Karena takut dan tidak fokus sampai pada akhirnya Winda oleng mengendarai motornya itu. Winda menabrak sebuah pohon besar yang ada di samping kuburan. Saat Winda mengalami kecelakaan, motornya ringsek. Untungnya ada beberapa orang yang lewat dan langsung membawa Winda ke rumah sakit. Pihak rumah sakit langsung menghubungi orang tuanya Winda yang ada di rumah sedang mondar-mandir panik menunggu kepulangan putri semata wayangnya itu. "Pak, Winda kemana ya kira-kira? Kok jam segini belum pulang juga? Teman-temannya ditanya juga nggak pada tahu. Winda sudah pulang katanya," ucap Bu Rani. "Kita tunggu dululah Bu, siapa tahu dia sedang mampir ke rumah temannya yang lain," jawab Pak Anto. Tiba-tiba telepon rumah berdering. Segera Bu Rani mengangkat telepon rumahnya itu. "Halo, dengan siapa?" tanya Bu Rani. "Kami dari pihak rumah sakit mengabarkan kalau Winda sedang di rumah sakit karena mengalami kecelakaan," ucap si penelpon. Saat itu Bu Rani seketika langsung lemes dan tak kuasa untuk melanjutkan pembicaraan dengan si suster. Malam itu segera Pak Anto dan Bu Rani pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan anak semata wayangnya itu. Sesampainya di rumah sakit, Winda diperban di bagian kepalanya karena mengalami pendarahan di kepala akibat terbentur jalan yang keras. Hingga akhirnya Winda pun koma tak sadarkan diri. Bu Rani langsung menangis histeris melihat anaknya koma dan tidak sadar. Pantas saja sebelumnya Bu Rani merasa tidak tenang dan selalu mondar-mandir kepikiran dengan Winda. Beberapa saat kemudian, dokter pun datang ke ruangan Winda dan berbicara dengan kedua orang tua Winda. "Maaf Pak, Bu, apa kalian orang tuanya dari Winda?" tanya dokter. "Iya Pak, gimana keadaan anak saya Pak?" ucap Bu Roni panik. "Anak ibu bapak harus segera dioperasi karena ada penggumpalan darah di bagian kepalanya." "Lakukan saja dok, yang terbaik." Malam itu Pak Anto langsung pulang untuk mengambil sertifikat tanah untuk membayar biaya operasi yang cukup besar. Akan tetapi saat dicari sertifikat tanah itu tidak ada karena sudah digadaikan oleh Winda. Hari berikutnya Winda pun segera dioperasi dengan menggunakan uang hasil jual sebagian perhiasan milik Bu Rani. Singkat cerita, operasi sudah selesai dilakukan, akan tetapi Winda masih saja tetap koma belum sadar juga. Bu Rani dan Pak Anto setiap hari menunggu Winda di rumah sakit sembari membacakan Al-Quran dan berharap Winda cepat sadar. Sementara di sisi lain, Winda berada di sebuah tempat yang sangat terang sekali. Dan dia sendirian di sana. Dia menangis melihat sekeliling tidak ada siapa-siapa. Akan tetapi di hadapannya dia melihat ada lorong gelap dan dia mendengar ada suara yang terus memanggilnya. "Winda, Winda, sini." Suara itu terus terngiang-ngiang di telinganya si Winda. Akan tetapi saat Winda berjalan perlahan-lahan ke arah lorong gelap itu seperti tidak bisa karena Winda selalu didoakan oleh kedua orang tuanya. Sementara kedua orang tuanya tidak kuat melihat anaknya yang koma berbaring di rumah sakit selama 1 bulan. Akhirnya Pak Anto mencarikan orang pintar untuk membantu menerawang Winda. Pak Anto pun akhirnya menemukan orang pintar dan orang pintar itu datang ke rumah sakit untuk melihat keadaannya si Winda. Ki Suro datang ke rumah sakit dan duduk di samping ranjang sembari membacakan doa-doa. Sambil memejamkan kedua matanya tetap fokus membacakan doa. Ki Suro melihat ada sosok-sosok yang mengelilingi tubuh Winda dan Winda memiliki aura gelap karena kiriman ilmu hitam itu. Saat itu Ki Suro meminta diantarkan Pak Anto ke rumah Pak Anto. Sesampainya di rumah, Pak Anto dan Ki Suro langsung melihat ke sekeliling isi rumahnya. Dia mendengar ada suara wanita yang meminta tolong di belakang rumahnya. Segera Ki Suro menghampiri ke belakang rumahnya.
Saat di terawang, ternyata itu adalah arwah Winda yang sudah disantet. Akan tetapi karena Winda memiliki iman yang kuat sehingga susah Winda untuk meninggal. Saat itu Ki Suro mencoba berinteraksi dengan arwah Winda. Ayo pulang nak, kasihan orang tuamu sudah berharap kamu pulang, ucap Ki Suro. Tiba-tiba hembusan angin kencang datang saat Ki Suro sedang memejamkan kedua mata sambil berinteraksi dengan arwah si Winda. Ternyata sosok yang dikirimkan oleh pelaku santet itu datang dan marah sampai akhirnya Ki Suro bertarung dengan sosok itu. Ki Suro bernegosiasi dengan sosok itu supaya mengembalikan arwahnya si Winda. Pak Anto, Winda telah disantet oleh seseorang. Dan santet yang dikirimkan ini adalah jenis santet Jin Sewu. Jika ingin Winda selamat, siapkan kambing hitam dan beberapa sesajen sesuai dengan negosiasi saya tadi dengan sosok itu, ucap Ki Suro. Akhirnya Pak Anto menyanggupi untuk itu, membelikan seekor kambing hitam, menyiapkan beberapa sesajen. Hingga singkat cerita, setelah kambing hitam dan sesajen sudah disiapkan, kemudian Ki Suro melakukan ritual. Ditemani oleh Pak Anto di rumahnya Pak Anto, Ki Suro mulai membakar kemenyan dan membacakan mantra-mantra sembari mulutnya berkumat kamit. Saat itu hembusan yang kencang datang dan lampu di dalam rumah tiba-tiba padam seketika. Malam itu suasana menjadi sangat mencekam. Gangguan demi gangguan datang saat Ki Suro melakukan ritual. Pintu rumah tiba-tiba tertutup sendiri dan Ki Suro mendapat serangan sampai mengeluarkan darah segar dari mulutnya. Terdengar suara ledakan setelah selesai melakukan ritualnya. Malam itu kemudian Pak Anto dan Ki Suro kembali ke rumah sakit untuk mendoakan Winda. Sesampainya di rumah sakit, Ki Suro langsung membacakan doa-doa dan beberapa saat kemudian Winda terlihat menggerakkan jari tangannya dengan perlahan-lahan serta mencoba untuk membuka kedua matanya. Burani dan Pak Anto langsung menangis bahagia karena setelah sebulan lamanya akhirnya Winda sadar juga. Namun saat Winda sadar dalam keadaan yang linglung dan kebingungan. Ada seseorang yang telah sakit hati dan mengguna-guna Winda sehingga membuat Winda menjadi seperti orang gila karena telah dikirim santet Jin Sewu, ucap Ki Suro. Siapa Ki yang tega mengguna-guna anak saya? Tanya Pak Anto geram. Orangnya sakit hati karena telah ditolak lamarannya, ucap Ki Suro. Dan saat itu akhirnya Pak Anto tahu siapa yang sudah menyantet anaknya itu. Kurang ajar, ucap Pak Anto naik pitam. Sudah Pak, jangan ada dendam, biarkan saja Allah yang membalas ini semua. Sabar dan ikhlaskan saja Pak. Iya Ki, apa anak saya bisa disembuhkan Ki? Tanya Pak Anto. Perlahan-lahan Pak, saran saya setiap malam Jumat, Pak Anto siapkan sesajen dan tanam daun kelor di sekeliling rumah untuk menangkal datangnya santet itu lagi, ucap Ki Suro. Baik Ki, jawab Pak Anto. Jangan lupa juga untuk selalu beribadah dan membaca sholawat serta berzikir setiap hari. Setelah roh Winda kembali ke dalam raganya, dia belum sepenuhnya seperti Winda yang dulu. Dia linglung dan lupa semuanya, bahkan tatapannya kosong sering melamun. Di dalam kamarnya, Winda selalu berbicara sendiri sambil ketawa-tawa, kadang juga menangis sendiri. Sekarang Winda sudah tidak lagi kuliah, karena tidak memungkinkan kondisi yang dialami oleh Winda sekarang ini. Akibat kiriman santet Jin Sewu itu, Winda jadi gila dan mengurung dirinya di kamar. Tubuh Winda pun semakin kurus kering keronta, wajahnya memucat dan susah untuk diajak bicara. Setiap malam Jumat, sesuai dengan saran Ki Suro, Pak Anto menyiapkan sesajen di belakang rumahnya. Kemenyan mulai dibakar dan asap kemenyan mulai mengepul di belakang rumahnya. Pak Anto dan Burani pun sudah menanam beberapa pohon kelor di sekeliling rumahnya untuk menangkal sosok-sosok gaib yang datang. Sesajen yang disiapkan oleh Pak Anto berupa kembang setaman, buah-buahan seperti pisang, kelapa, ada juga juada pasar. Singkat cerita, di dalam kamar Winda selalu bicara sendiri sembari memainkan rambut panjangnya yang sudah acak-acakan tidak terawat seperti dulu lagi. Karena saat mau disisir oleh Burani,
Winda selalu menolak dan memberontak tidak mau disisir rambutnya. "Win, kamu makan dulu ya," ucap Burani, menghampiri ke dalam kamarnya si Winda. Winda menggelengkan kepalanya karena tidak mau untuk makan. Piring yang berisi nasi di tangan Burani kemudian dilempar dengan keras oleh tangan Winda sendiri. Piring itu jatuh ke lantai bersamaan dengan nasi dan lauknya. Burani meneteskan air matanya karena tidak kuasa dengan perlakuan Winda yang sekarang. Pak Anto juga baru sadar membakar kemenyan. Mendengar suara piring pecah, langsung menghampiri ke dalam kamar. "Ada apa, Bu? Kenapa piringnya bisa pecah?" tanya Pak Anto. "Terus piringnya dilempar," ucap Burani sambil menangis. "Yang sabar toh, Bu, maklumi Winda yang sekarang," jawab Pak Anton menenangkan. Saat itu Burani dan Pak Anto lalu membereskan pecahan piring yang berserakan di lantai. Winda melihat itu malah ketawa-tawa terbahak-bahak sendiri. Pak Anto dan Burani hanya bisa mengelus dadanya. Meskipun begitu mereka tidak menginginkan Winda diletakkan di rumah sakit jiwa. Singkat cerita, sore hari Pak Anto dan Burani duduk berdua di depan teras rumah sambil bercerita. "Kok tega ya, Bu? Dia sudah membuat Winda menjadi gila seperti sekarang ini," ucap Pak Anto. "Kita sabar aja, Pak. Ini juga salah Bapak dulu pakai menghina dia dengan kata-kata yang tidak pantas, membuat dia sakit hati," jelas Burani. "Gimana kalau kita datang ke rumah Zidan, Bu? Minta maaf. Siapa tahu Winda bisa sembuh setelah kita minta maaf." "Iya, Pak. Ayo, sebaiknya kita minta maaf." Keesokan harinya, Pak Anto dan Burani pun pergi ke rumahnya Zidan dan meninggalkan Winda dikurung di dalam kamar sendirian. Sesampainya di rumah Zidan, ternyata dia sedang sekarat menghadapi sakaratul maut. Kedua matanya melotot dan mulutnya menganga. Ternyata sebelumnya Zidan mengalami kecelakaan saat dia mabuk malam-malam, sehingga menyebabkan Zidan jadi lumpuh total, dan Pak Anto serta Burani datang untuk meminta maaf. Saat itu Zidan langsung menangis dan menjawab dengan mulut yang terbata-bata karena dirinya merasa perlu meminta maaf dan juga menyesal sudah mengguna-guna si Winda. Zidan pun berbicara terbata-bata, mengatakan jujur kalau selama ini telah memanfaatkan Winda serta harta kedua orang tua Winda. Ternyata Zidan tidak lolos tes kepolisian dan uang hasil gadaian sertifikat itu sudah habis. Akhirnya Pak Anto pun tahu tentang sertifikat tanah yang dicari tidak ketemu itu. Setelah berkata jujur semuanya dan meminta maaf, Zidan pun mengembuskan napas terakhirnya. Dia meninggal saat itu juga. Saat meninggal, kedua matanya masih tetap melotot dengan mulut menganga. Pak Anto dan Burani sudah memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh Zidan, dan mereka sekarang merasa iba dan prihatin. Akibat ulah yang dilakukan oleh Zidan sendiri membuat dirinya jadi seperti ini. Sementara Winda perlahan sudah membaik karena Pak Anto dan Burani membawa Winda untuk melakukan pengobatan ke rumah sakit jiwa. Setiap harinya Winda harus selalu meminum obat karena setelah minum obat Winda pasti akan membaik. Meskipun belum bisa sembuh total, tapi Pak Anto dan Burani masih tetap bersabar merawat anak semata wayangnya itu. Winda masih terus berbicara sendiri dan melamun dengan keadaan tatapan matanya yang kosong. Saat itu dia selalu tertawa sendiri dan kadang menangis sendiri. Bahkan saat kambuh, Winda berteriak-teriak sendiri. Burani selalu telaten dan sabar merawat dan menjaga Winda tanpa rasa mengeluh. Dan semenjak itu, Winda menjadi perawan tua karena tidak ada laki-laki yang mau dengan dia. Mau bagaimana lagi, itu yang harus diterima oleh Winda dan kedua orang tuanya. Itu semua akibat dari Pak Anto yang telah menolak lamaran dari si Zidan. Lamaran seseorang dan sampai menghina laki-laki itu serta membuatnya menjadi sakit hati. Winda pun semakin kurus tidak terawat, kulit tubuh menjadi kusam dan berkerut. Mereka masih tetap bersyukur dengan apa yang sudah terjadi, karena santet Jin Sewu ini memang susah untuk disembuhkan. Dukun santet itu sudah mengirimkan jin yang jumlahnya banyak dan membuat korban menjadi gila karena jiwa dan raganya telah diganggu dan dirusak. Jaga lisan kita saat berbicara, jangan sampai membuat orang lain sakit hati dengan ucapan kita. Ingat kata pepatah, mulutmu harimaumu, ucapan lebih sakit daripada pukulan.
Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, pertebal iman kita, perbanyak ibadah dan dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Hilangkan rasa sakit hati ataupun dendam, itu semua hanya merupakan penyakit hati yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apalagi sampai mendukung itu, merupakan hal musyrik yang sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.